Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqa' wa amraqna wahiyat warzuqna fahaman na'lam bin kayfa najib ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahaman nabiyina hadal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulmatil wahm waftah lana baba rahmatik wansur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah fal hadi hadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalatin finnar. Fa bisanad al-muttasil ila al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimal mu'ti wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adaw alaina min barakatihi wa asrarihi bi kharin fid-darin amin. Qala rahimahullah di anu nggih ahabul a'mal ilallah hifdzul lisan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ahabbu ahli ilayya Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbu ahli ilayya Fatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ahli ilayya Fatimah. Ahabbu ahli utai luwih demenakane keluarga ingsun. Ahabbu ahli utai luwih demenakane keluarga ingsun ilayya maring ingsun. Ilayya maring ingsun. Ilayya maring ingsun iku Fatimatu Sayyidah Fatimah. Iku Fatimatu Sayyidah Fatimah. Rota kaf an Usama bin Zaid hadisun sahih. Keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Riwayat Tirmidzi, Imam Hakim dari Usama bin Zaid, isnadnya sahih. Yang dimaksud ahabbu ahli ilayya Fatimah, keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Ini keluarga yang dari kelompok perempuan, ya. Keluarga yang dari kelompok perempuan. Karena Sayyidah Fatimah itu perempuan dan keluarga Rasulullah bukan hanya Sayyidah Fatimah, ya, ada perempuan, ada laki-laki, itu keluarga Rasulullah termasuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi yang dimaksud ahabbu ahli ilayya Fatimah itu dari kelompok perempuan. Jadi tidak semua keluarga. Karena ada yang mengatakan keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ibunya atau putra daripada Sayyidah Fatimah. Lah kalau tidak dijelaskan ahabbu ahli ilayya Fatimah dari kelompok perempuan, nanti dianggap hadis ini secara umum, secara mutlak Sayyidah Fatimah lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk melebihi daripada cintanya kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu Rasulullah. Jadi perlu ada penjelasan ahabbu ahli ilayya Fatimah ay yakni minan nisa,
yakni minan nisa. Munculnya jawaban Rasulullah, dawuh Rasul ahabbu ali ilayya ini karena ada pertanyaan. Di saat Sayyidina Ali dan sahabat Abbas ini bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, keluargamu, keluarga baginda mana yang lebih engkau cintai? Keluargamu atau keluarga baginda mana yang engkau cintai? Lalu Rasul menjawab, yang aku cintai adalah Fatimah. Ahabbu ahli ilayya Fatimah. Ya, jadi itu. Tapi masih umum kan, keluarga bisa laki bisa perempuan. Maka perlu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ahli itu yakni ahli yang dari kelompok perempuan, bukan umum. Kalau umum berarti Sayyidah Fatimah lebih dicintai Rasulullah daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu ya. Padahal juga ada riwayat yang menyatakan Sayyidina Hasan dan Husain itulah keluarga yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau ketemu dengan hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah lebih mencintai Hasan dan Husain dari keluarga beliau, tidak bertentangan dengan hadis ini. Tidak bertentangan dengan, bahkan hadis setelah ini itu menerangkan keluarga yang paling dicintai Rasulullah adalah Sayyidina Hasan Husain. Nah, berarti hadis ini berdiri sendiri, tidak tabrakan, ya, tidak tabrakan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ahli baiti ilayya al-Hasan wal Husain. Nah ini. Ahabbu ahli baiti utawi luwih demenakene ahli bait ingsun, keluarga rumah tangga ingsun. Ahabbu ahli baiti utawi luwih demenakene keluarga rumah tangga ingsun ilayya maring ingsun iku al Hasanu Sayyidina Hasan wal Husain Sayyidina Husain. Nah, ini hadis yang tadi saya terangkan. Sayyidina Hasan Husain lebih dicintai Rasulullah, bahkan melebihi daripada cinta Rasulullah pada Sayyidah Fatimah yang merupakan ibu daripada Sayyidina Hasan. Atau bisa juga secara umum hadis ini dan hadis tadi ahabbu ahli ilayya Fatimah dan hadis ahabbu ahli baiti ilayya Al-Hasan ini tak umum. Nah, umum nanti ada pengecualian. Pokoknya keluarga Rasulullah yang paling dicintai yaitu Sayyidah Fatimah kecuali Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, itu kalau memang diartikan secara umum. Juga hadis ini ya, ahli bait Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah adalah Sayyidina Hasan Husain kecuali ibunya. Bisa, cuma sepengetahuan saya Sayyidina Hasan dan Husain ini lebih dicintai Rasulullah daripada Sayyidah Fatimah itu sendiri. Jadi cinta Rasulullah pada ahli bait ya, ini dibagi-bagi, ada yang bernilai lebih, itu pun dibagi-bagi, ada yang keluarga lelaki, ada yang keluarga perempuan. Kalau keluarga yang perempuan yaitu Sayyidah Fatimah, intinya begitu, yang paling dicintai. Dari keluarga laki-laki adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini yang pembagian daripada cinta Rasulullah atau ahbiyah Rasulullah, cinta yang lebih itu dibagi pada keluarga laki
dan juga kepada keluarga perempuan. Tapi ulama ada yang mengatakan yang benar kalau dibuat umum, yang benar kalau dibuat umum, Sayyidah Fatimah itulah yang paling unggul. Termasuk mengungguli dua putranya, dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan yang banyak ya, tapi yang unggul, yang benar. Kata yang benar dengan yang banyak itu bisa beda. Jadi menurut ulama yang benar Sayyidah Fatimah itulah yang paling unggul, lebih dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga hadis yang menerangkan cinta Rasul pada Sayyidina Hasan dan Husain lebih banyak daripada hadis yang menerangkan Sayyidah Fatimah. Nah, itu. Cuman memang yang jelas riwayat-riwayat hadis yang banyak sekali adalah pilihan kepada Sayyidah Fatimah yang lebih dicintai Rasulullah SAW dari pihak keluarga Rasulullah SAW. Hadis ini hadis hasan. Hadis ini hadis hasan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah SAW ahabbun nas ilayya Aisyatu wa minar rijal abuha, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rauqaf ta an Amir bil As, tahwil rauta ha an Anasin. Ahabbun nasi utawi dibenarkan manungso lo ya, kalau tadi keluarga. Ahabbun nasi utawi lo dibenarkan manungso ilayya maring ingsun, dan manungso ini lebih dikhususkan lagi, ditaksis, yaitu istri-istri Rasulullah yang ada di saat Rasulullah dawuh. Berarti istri yang sudah wafat sebelum dawuh ini tidak masuk. Jadi ahabbun nasi utawi demenaken manungsa, ya, yakni para istri manungsa ini umum kan, tapi yang dimaksud para istri-istri Rasulullah di saat Rasulullah dawuh ini. Berarti tidak memasukkan Sayyidah Khadijah, tidak memasukkan beberapa istri yang sudah mendahului, ya. Iku Aisyatu utai Sayyidah Aisyah. Akhbun nasi iku Aisyatu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wa minar rijalil wa minan nas wan nas minar rijal iku abuha. Wa minar rijali saka golongan lanang iku abuha abai Sayyidah Aisyah, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih sekali, muttafaq alaih, juga Imam Tirmidzi di sanad yang lain, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Anas. Hadis ini sahih. Bahwa manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, tentu manusia ini yang dimaksud para istri-istri Rasulullah yang di saat Rasulullah dawuh ahabbun nas ilayya ini, beliau masih hidup, ya, atau yang disebut dengan yang berada di Madinah. Rasulullah saat dawuh ini di Madinah. Sehingga ahabbun nas ilayya ini yang dimaksud istri-istri yang ada di Madinah. Sedangkan Sayyidah Khadijah kan di Mekah. Makanya Rasulullah menyebut Aisyah. Ya, menyebut Aisyah. Lah Sayyidah Aisyah dengan Khadijah ya lebih dicintai Sayyidah Khadijah. Maka Rasulullah pernah mengingatkan Sayyidah Aisyah, ya, saat mencemburui Sayyidah Khadijah, menyatakan Sayyidah Khadijah itu wanita yang, ya, katakan terbaik lah.
Jadi dari istri-istri Rasulullah yang di kota Madinah, yang paling dicintai Rasulullah adalah Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan bahwa memang cinta itu tidak bisa dibagi rata, ya. Itu di luar kemampuan daripada manusia, tidak bisa. Kalau adil mungkin bisa, tapi cinta tidak bisa. Karena cinta ini sesuatu yang di luar ikhtiar daripada manusia, di luar ikhtiar daripada manusia. Di samping Sayyidah Aisyah ini cerdas dan beliau adalah lahirnya sudah pada zaman Islam. Abahnya menjadi pilihan yang paling dicintai daripada lelaki, ya, dari orang-orang laki mendapat pilihan lebih dicintai daripada laki-laki yang lain karena beliau Sahabat Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam dan pembelaannya pada Allah dan Rasulnya luar biasa, bahkan menyerahkan nyawa, jiwa dan harta bendanya, ya, untuk Allah dan Rasulnya, untuk perjuangan. Bahkan beliau sempat mendapat gelar As-Siddiq di saat orang lain meragukan peristiwa Isra Mi'raj misalnya. Ini sebagai Abu Bakar As-Siddiq ditanyai, kalau itu yang cerita Nabi Muhammad, jangankan hanya sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, jauh lebih itu, kalau itu cerita yang disampaikan oleh kajian saya percaya. Makanya mendapat gelar As-Siddiq, mendapat gelar As-Siddiq. Makanya iman yang seperti Abu Bakar itulah yang sulit ditandingi. Sampai-sampai iman Abu Bakar manakala ditimbang dengan imannya ahli dunia ini, semua penduduk dunia diadu, ya, berat mana dengan imannya, masih berat imannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Karena sudah bukan akal. Orang lain menyatakan tidak masuk akal peristiwa Isra Mi'raj itu. Tapi ternyata Abu Bakar Siddiq tetap percaya. Karena apa? Karena yang disodorkan oleh Abu Bakar adalah hati, bukan akal. Kalau akal terbatas, kemampuan akal hanya pada hal-hal yang pernah ditemukan oleh akal. Itu baru akal bisa nggarap. Adapun hal-hal yang tidak pernah ditemukan akal, tidak mampu. Nah, itu pekerjaan atau tugas daripada hati. Makanya iman, siksaan kubur, pertanyaan kubur, akal tidak nyampe ke sana. Yang nyampe hati. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj yang disebutkan dalam beberapa kitab yang saya temukan itu menghasilkan sebuah kesimpulan, Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu tidak bisa dideteksi dengan hitungan, dengan menit atau detik, saking cepatnya. Ya. Adapun peristiwa-peristiwa yang dialami di perjalanan, ketemu perempuan tua, ketemu orang yang disiksa, dijantur, ya, kepalanya yang dikeprui, macam-macam. Bahkan sempat sholat jamaah dengan para nabi yang dulu-dulu yang sudah wafat-wafat itu, ya, itu dikerjakan menurut akal kan butuh waktu, tapi hati tidak. Dan itu bisa terjadi di alam misal, ya, di alam misal. Di alam misal, ya, seperti biskup itu loh, ya, biasanya biskup India memfilmkan seorang kecil, ya, yang semula masih bayi, tiba-tiba terus dalam role perjalanan film menjadi besar menjadi dewasa kawin, akhirnya punya anak, lalu tua, lalu mati. Itu hanya diputar 2 jam. Padahal kalau itu dalam kehidupan yang nyata,
Itu bisa 100 tahun itu masanya. Tapi cukup dengan 2 jam kamu bisa nangkap, oh gitu ceritanya mulai kecil sampai tuwek sampai mati, meninggal, seperti itu. Nah, seperti itulah alam misal itu seperti itu. Itu buatan manusia. Apalagi ini alam misal yang telah dikehendaki oleh Allah. Sudah tidak bisa diukur dengan hukum kausalitas, hukum sabab musabab. Makanya Imam Ad-Dibai dalam qasidah Ad-Diba menyatakan tsumma arudduhu minal arsh qabla ayyabrudal farsh wa qad nala jami'al ma'arif. Kemudian aku kembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari aras, maksudnya lebih gampang, stulnya di atas aras. Ya, kembali ke tempat peristirahatan. Karena malam Rasulullah istirahat. Tiba-tiba didatangi malaikat, diajak ke Ka'bah, lalu dioperasi, dikeluarkan hadus syaitonnya, dikembalikan lagi, dicuci dengan zam-zam, dikembalikan lagi, dinaikkan buraq, dan mulai perjalanan Isra. Tapi kembali ke tempat istirahatnya tadi, selimutnya itu masih hangat. Selimutnya itu masih hangat, berapa detik itu. Ya. Gambaran orang jam 3 bangun, kejeding, kencing, ya, setelah kencing cewek kembali ke tempatnya sudah dingin itu, selimutnya sudah dingin. Berapa detik? Itulah akal tidak bisa menerima. Yang bisa menerima qalbul mukmin, hati seorang yang beriman. Kalau kamu masih ada ragu-ragu, nah ini berarti hatimu belum bisa seluas itu, ya, seluas itu. Bahkan juga ada indikasi kamu menggunakan akal bukan menggunakan hati. Makanya Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Lah kok begitu percaya lah gimana? Oh yang dibuat menerima adalah hati. Itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Rawamim dalta ha ani bin Umar, hadisun sahih. Ahabul asma'i toleh dimenangkan pira-pira jeneng. Ahabul asma'i itu utawi luwih demenekane pira-pira jeneng ilallah maring Allah, nama yang paling dicintai Allah, paling disukai Allah. Iku Abdullah, jeneng Abdullah. Wa Abdurrahman, lan jeneng Abdurrahman. Ya, mungkin yang bisa kita kiaskan, analogkan apa saja selain itu. Abdul Rauf, Abdul Azim, pokoknya yang Abdul itulah. Jadi di sini contohnya Abdullah dan Abdurrahman sebagai nama yang paling dicintai oleh Allah. Karena di situ menghimpun kata Abdun dan Asmaul Husna. Abdullah, Abdun itu hamba, Allah itu Allah, hamba Allah. Otomatis ini menggiring orang untuk beriman. Dan biasanya ya, nama baik itu akan menjadi semacam sugesti, ya, pengaruh terhadap perilaku orang yang mendapatkan nama baik itu. Begitu juga kalau nama jelek akan berpengaruh kepada perilaku kehidupannya. Ya, walaupun ada nama Abdullah itu yang akhirnya punya perilaku yang kurang baik, ada. Tapi mungkin itu karena sudah diseleweng-selewengkan atau dirubah-rubah lah, ditambah-tambahi yang tidak bagus. Kalau orang konsisten dengan
sebutan Abdullah, saya yakin akan baik. Bahkan kebanyakan kiai itu namanya ya Abdullah. Ya. Nama-nama kiai itu baik-baik. Ya. Saya tidak pernah mendengar ada kiai yang namanya Kiai Ketek atau Kiai, apalagi kata Abdullah itu banyak diplesetkan menjadi Dul. Ya. Lah ini yang menjadikan tidak bagus kira-kira. Apa namanya, orang namanya Abdullah lalu digelari atau disebut seharian dengan Dul apa namanya, Dul Prongos misalnya, akhirnya tidak bagus, tidak bagus. Nah, ini dulu pernah ada seorang pemuda gagah, ya, dengan badan yang atletis, sowan ke sahabat Umar bin Khattab di saat beliau menjadi khalifah. Lalu ditanyai, ayo syab masmuk, hai pemuda, siapa namamu? Kok gagah sekali kamu, siapa namamu? Dia jawab, ana ismi Syihab, nama saya Syihab. Kaget sahabat Umar, kok Syihab saja? Padahal Syihab itu artinya obor. Tidak dilanjut, ya, memang tidak ada kelanjutan. Lain kalau Syihabuddin, Syihabul Millah, misalnya, itu hanya Syihab gitu saja. Kaget, lalu dilanjut, Ibnu Man anta. Ya. Anak siapa kamu? Anak siapa kamu? Ana Ibnu Jamroh. Saya anaknya Pak Jamroh. Jamroh itu apa? Jamroh itu ya marda itu loh, apa? Apa? Ya pokoknya api yang mowo gitu ya. Bahasa Jawanya mowo. Oh, obor anak mowo berarti. Nah, ini sudah tidak bagus di sini. Ya, sudah ketemu tidak bagusnya. Ya, Syihab bin Jamroh. Min aina? Min ayyi khaitin anta, dari pedukuhan mana kamu? Jawab min khayati lado, saya dari pedukuhan lado. Lado itu artinya api yang Jawane api sing mulat-mulat, api yang berkobar-kobar ya. Api yang berkobar-kobar. Min ayyi jambin hadil hayy, dari sebelah mana ini? Kata Umar, jamba harotinar, sebelahnya harotinar, panasnya api. Padahal itu nama desa itu. Akhirnya Umar menyatakan, irji ila ahlik fa innahum halak ikhtarku wa halaku. Ayo cepetan kembali ke rumahmu. Desamu sekarang terbakar habis, banyak yang jadi korban. Kembali betul. Desanya ini terbakar habis. Gara-gara nama itu tadi. Nama yang bongso api-apian itu. Ya obor anake marde, obor anake mowo, dari pedukuhan Lago. Sebelahnya adalah nama perkampungan Harotinar. Makanya memberi nama yang baik. Ya. Ojo dua anak diberi nama ini nama yang membuat ya mungkin maksudnya lucu, ya mungkin maksudnya lucu. Jadi kalau kita teliti, tidak ada kiai yang namanya jelek, itu tidak ada. Dan biasanya orang yang nama jelek ya menjadi orang-orang yang jelek. Menjadi orang yang jelek. Jadi sebutan mat solar, mat ketek, mat landaur, mat apalagi itu asalnya bagus, tapi karena ditambahi, diidafahkan kepada hal akhirnya menjadi jelek. Artinya
punya anak dinamakan Ribut. Siapa namanya? Ribut. Sudah ini, hati-hati. Kampung yang ada namanya Ribut, hati-hati. Ya nanti membuat ribut. Ya, ributnya RT RW, ributnya. Ya tidak semuanya seperti itu, tapi kebanyakan. Jadi nama itu punya arti, jangan sembarangan. Makanya sampai Rasulullah menyatakan ahabul asma'ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Bahkan kalau ada nama yang jelek diganti oleh Rasulullah, ya, dirubah ke nama yang baik. Hadisnya hadis sahih. Wa bilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul asma'i itu lain dimenakani pira-pira nama, pira jeneng ilallahi marang Allah iku majeneng tu'ubbida kang den ngengeri, kang den sembah. Tu'ubbida kang den ngengeri sapa lahu kedue Allah, sapa lahu kedue Allah. Tu'ubbida kang den sembah sapa lahu kedue Allah. Sapa lahu kedue Allah. Wa asdaqul asma'i lan tole benere pira-pira jeneng. Wa asdaqul asma'i lan tole luwih bener pira jeneng iku Hammam, jeneng Hammam. Hammam itu dari madi hamma. Ya, hamma, orang yang punya niat yang kuat. Orang yang punya cita-cita yang kuat itu hammam. Ya, makanya kalau kita sering atau pernah dengar nama hammam, kebanyakan itu namanya kiai. Hammam itu kebanyakan nama kiai. Jarang yang bukan kiai. Wa Haris lan jeneng Haris. Ya. Wa Haris jeneng Haris. Haris itu pekerja. Bisa pekerja kebun, pekerja sawah, pokoknya pekerja. Bisa juga orang yang sedang pekerjaan gogo. Itu karena asli daripada Haris itu dari al-harsu. Al-harsu adalah maknanya al-kasbu. Ya, bergawe. Tahu nyambut gawe atau pekerja. Artinya orang selalu bergerak untuk mencari hal yang bermanfaat. Orang yang selalu bergerak untuk mencari hal-hal yang orang yang selalu bergerak untuk itu barokah. Ya. Makanya ada makalah taharrak falakal barokah. Bergeraklah maka kamu akan dapat barokah. As-Sirazi fil Alqab dalam kitab Alqab Tahwir wa Ta'ba Ani bin Mas'udin, kedua-duanya dari Ibnu Mas'ud. As-Sirazi dari Ibnu Mas'ud, ya. Imam Tabarani juga dari Imam Ibnu Mas'ud. Cuma hadisnya lemah, ada kelemahan. Ya, hadisnya ada kelemahan. Wa bi ilaikal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul adyani utawi dimenengani pira-pira agama, ketaatan, ketundukan. Ahabul adyani utawi luwih dimenengani pira-pira tatanan, pernatan ilallah maring Allah iku al-hanifiyatu. Iku al-hanifiyatu tatanan kang condong ya maring kebaik kebenaran. Iku al-hanifiyatu tatanan kang condong bener. Berarti jauh dari kebatilan. Iku al-hanifiyatu tatanan aturan kang condong bener. As-samihatu kang murah gampang. As-samihatu kang murah tur gampang. As-samihatu kang murah tur gampang, begitu saja. Wa hamim hadal Ta'ba ani bin Abbasin, isnadnya hadis ini hasan. Aturan-aturan yang paling dicintai oleh Allah adalah aturan yang condong kepada kebenaran atau yang membela terhadap kebenaran, yang menjauh dari kebatilan.
Lah Islam ini, ya, Islam ini yang pas untuk disebut sebagai agama yang condong pada kebenaran. Yang lain-lain itu nyerempet miring ke kanan, satunya ke kiri. Ya, jadi tidak lempeng, tidak condong pada kebenaran. Tidak condong kepada kebenaran. Tentu ini setelah yang lain-lain itu terjadi perubahan-perubahan, tidak seperti aslinya. Karena begini, agama yang dibawa oleh para nabi-nabi dulu sama agama tauhid. Jadi dawuh Allah inna dina indallahil Islam, yakni at-tauhid. Agama yang diterima oleh Allah atau yang agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Yang dimaksud Islam ini tauhid. Dan tauhid itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang dibawa oleh nabi dan rasul tidak beda, semua mengejarkan ketauhidan. Makanya inna dina indallahil Islam, dan itulah yang dimaksud dengan agama. Jadi kita menafsirkan akhabul adyan tadi, yaitu tadi. Juga ingat pada dawuh Allah inna dina indallahil Islam. Karena Islam itu artinya Islam itu menyerahkan diri, tunduk, istislam, atau Islamul wajih, atau Islamun nafsihi li ahkamillah. Jadi Islam, ya, penyerahan. Dan agama itu berupa aturan, tata tertib di dalam tata cara beribadah dan tata tertib di dalam kehidupan di dunia ini. Itu agama. Ad-din masyaallah lima sal ibadihi dunyan wa ukhra minal ahkam wal hukmu huwa khitabullah al muta'alliq bi af'alil mukallaf min haitsu innahu mukallafun. Jadi agama itu masyaallah tatanan, aturan, tata tertib yang diundangkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat, yang terdiri dari hukum-hukum, aturan-aturan minal ahkam. Lah hukum itu apa? Khitabullah al-muta'alliq bi af'al mukallaf min haitsu inna, yaitu dawuh Allah yang berisi hukum aturan tadi yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Jadi yang dihubungi khitabullah ini perbuatan mukallaf. Makan, minum itu perbuatan. Jadi bukan zatnya sesuatu, tapi perbuatan. Jadi orang nyatakan ayam itu halal, maksudnya makan ayam, tentu ayam yang disembelih dengan sembelihan yang syar'i itu halal, boleh. Makan babi itu haram, maksudnya makan dagingnya babi, ya. Dan bukan babinya yang haram, makannya yang haram. Lah makan itu perbuatan mukallaf, af'alul mukallaf. Selama dia disebut mukallaf, gitu loh. Bukan dalam keadaan dia hilang akalnya atau dia itu yang sedang kepentel itu jak, ya. Orang yang kepentel tidak bisa lepas, pasti kena. Nah, itu orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Wa bi ilaikal ahabbul bilad itu lindemenakane pira-pira negara ilallah maring Allah. Ilallah maring Allah iku masajidu pira-pira masjid bilad. Wa abghadul bilad itu lin benciakane pira-pira negara ilallah maring Allah iku aswaquha pira-pira pasare bilad. Rawmim an abirah hak mim kaf an Jubair bin Mut'im, an Jubair bin Mut'im. Tentu hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Negara yang dimaksud bilad di sini adalah tempat-tempat, atau bahkan bilad itu bisa diartikan bangunan, ya, bangunan atau ya sebuah bangunan, baik itu bangunan rumah atau gedung pertemuan atau apa, itu bisa diartikan bilad. Di sini ahabul bilad ilallah, makanya di sini
negara atau bangunan atau tempat yang lebih dicintai Allah adalah masjidnya. Tempat bangunan yang lebih dicintai Allah atau kawasan yang lebih dicintai Allah adalah masjidnya. Nah, masjid itu bisa bangunan, bisa tidak. Walaupun tidak ada bangunan, tapi kalau sudah niat ini menjadi masjid atau wakaf masjid, maka itu menjadi masjid. Yang mana masjid ini sudah punya hukum-hukum masjidiyahnya sendiri. Bisa iktikaf, bisa tahiyatul masjid, bisa melakukan hal-hal yang ada di masjid itu. Tidak boleh dijual, bahkan lebih wakafnya masjid itu berbeda dengan wakaf-wakaf selain masjid. Sampai saya mazhab Hanafi saja kalau urusan masjid tidak berani. Tapi selain masjid, masalah wakaf masih bisa. Ada tukar menukar asalkan nilainya lebih baik, itu masih bisa. Tapi masjid angkat tangan. Beli-beli ini. Lah, tempat atau kawasan atau rumah bangunan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Kenapa? Ya karena isinya orang bohong, ngutil, ya orang mengurangi timbangan, mengurangi takaran, ya, biasanya. Padahal disebut Baitullah agar dia masuk langsung ingat Allah, itu maksudnya. Nah ini tidak masuk masjid malah terperangah, takjub dengan arsitektur yang ada di masjid itu, ya, model bangunannya lah ini ya. Dan akhir-akhir ini sudah mengarah ke sana, hampir sudah menyeluruh. Orang hanya ingin membangun masjid dengan keindahan, bukan dengan tujuan untuk Baitullah itu tadi. Sekarang sudah menyeluruh, ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya, orang sampai menghadang jalan, mengganggu kelancaran lalu lintas, minta bantuan untuk masjid, itu pas bukan untuk perkokoh masjid, tapi ya untuk perhiasan. Coba nanti kan masjidnya ini ya untuk sebuah hiasan-hiasan masjid. Padahal sedekah untuk hiasan masjid bisa makruh. Itu termasuk bid'ah makruhah. Untuk hiasan, untuk masjid di model apa gitu. Padahal inti masjid itu biar kuat gitu saja. Bangun masjid diperkuat. Itu jadi begitu. Jadi karena masjid itu Baitullah, sambungnya bumi dengan langit, sambungnya hati munajat pada Allah, maka merembet pada kawasannya, tempatnya atau bangunannya menjadi bangunan yang paling dicintai oleh Allah. Wa bi ilaikal ahabul jihati ilallah kalimatu haqqin tuqalu li imamin jairin wallahu alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة توصل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات والدينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل جيرة أنصبا والمسلمين آمين.
isma fadlan bil mustafa rasulil awami kulli suri shalla wa sallama rabbi alaihi addal habbi wa alihi wassabi adada tarsisubi walhamdulillahi fil bad'i wa ishtaddi azmatu tanfariji qad adana layluki bil baladi amul layli lahu surujun hatta yarsha'u abu surujun nanu billahi izzuna wal habibil عز نصرنا لا بجاه ومنصب كل من رمد الله سيفنا في قلنا حسبنا الله والنبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.